Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Oke, di sini sebelumnya kabarnya gimana nih? Sehat atau ada yang menjanggal hari ini atau uang jajannya kurang gimana? Nggak ada Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Tapi kantongnya enggak Ibu. Oke, kita buat yang biasa ya. Kalau Ibu tanya kabarnya, murid-murid Ibu harus jawab apa? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu mulai ya. Gimana nih kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Jadi, sebelum kita mulai pelajaran, kita biasanya ngapain? Doa Ibu. Oke, betul. Sebelum mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Jadi, sebelum siapa nih yang mau mimpin doa? Mungkin ini bisa ya? Oke Ibu. Oke, silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Ibu Dini dalam memimpin doa. Sebelumnya, kalau Ibu sebelumnya ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa nih? Atau ada yang udah belajar tadi malam? Ada? Dini, persilakan. Tentang kisah Nabi Ibrahim Ibu. Oke, betul. Jadi hari ini kita belajar tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jika Ibu bilang Nabi Ibrahim alaihissalam, apa sih yang ada di pikiran anak-anak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Ada yang mungkin pikirannya api atau apa gitu? Apa sih yang ada di pikirannya? Silakan kepada Dini. Api dan Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah memberikan partisipasinya. Jadi kita pelajaran hari ini sedikit berbeda ya. Jika sebelumnya Ibu mengajar dengan metode ceramah atau membentuk kelompok, namun hari ini Ibu ingin mengajar yaitu dengan cara berdongeng. Jika di rumah murid-murid Ibu didongeng untuk bisa tertidur, di sini berbeda ya anak Ibu. Di sini Ibu mendongeng bukan untuk murid-murid Ibu bisa tertidur ya. ya Ibu. Oke, Ibu akan memulai dongeng pada hari ini. Disimak baik-baik ya. Oke Ibu. Jadi di sini Ibu telah menyediakan media ilustrasi gambar yang berhubungan dengan materi kita tentang teladan Nabi Ibrahim. Ini ilustrasi tentang tokoh-tokoh yang terlibat dengan kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, tapi Ibu tadi kelupaan nih. Sebelum Ibu mendongeng, Ibu ingin ngajak anak-anak Ibu sekalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibu minta semuanya bernyanyi ya. Nabi Ibrahim Nabi yang mulia, diberi gelar Abul Anbiya, berdakwahnya di Babilonia kepada Raja Namrud yang murka. Nabi Ismail itu putranya, kepada Allah selalu taat, kepada ayah dan ibundanya selalu sayang dan selalu hormat. Nabi Ibrahim gundah gulana, dapat perintah Allah Ta'ala. Nabi Ismail lalu berkata, kerjakan wahai ayah tercinta. Nabi Ismail anak yang sabar, Nabi Ibrahim ayah yang tegar, dibalas pemberian yang besar, kuasa Allah, Allahu Akbar.
Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah daerah bernama Babilonia. Babilonia itu terletak di negara Irak. Jadi, Nabi Ibrahim pada saat itu tinggal di Babilonia dengan seorang raja yang berkuasa pada saat itu, raja yang bernama Raja Namrud. Jadi, Raja Namrud ini dikenal dengan raja yang sangat kejam. Pada saat itu, Babilonia dipimpin oleh Raja Namrud. Babilonia dikenal sebagai daerah yang kaya raya dan masyarakat hidup dengan makmur, akan tetapi mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menjadikan patung sebagai sesembahannya. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Ia adalah seorang pembuat patung atau berhala, yang kemudian patung-patung tersebut dijual kepada penduduk sekitar untuk dijadikan sesembahan mereka. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam sering menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam kecil untuk menjual patung-patung tersebut. Namun, berkat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim kecil secara halus mampu menolak perintah ayahnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pikiran yang cerdas serta keberanian yang besar. Allah mengilhamkan pemahaman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kecil bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesalahan yang nyata. Nabi Ibrahim bertanya di dalam hati, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuat patung-patung itu? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Nabi Ibrahim berpikir keras siapa sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memahami Tuhan yang sebenarnya, yaitu pertama-tama ketika malam telah gelap, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, "Sungguh indah inilah Tuhanku." Ketika pagi langit menjadi terang, bintang-bintang itu pun menghilang. Lalu Ibrahim berkata, "Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhanmu." Pada malam yang lain, Nabi Ibrahim melihat bulan yang sangat indah. Nabi Ibrahim berkata, "Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku." Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Pada kesempatan yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat matahari terbit, sinarnya terang memukau. Lalu Ibrahim berkata, "Ini dia Tuhanku, dia yang paling besar." Akan tetapi, di senja hari, matahari pun tenggelam. Taulah dia bahwa matahari pun bukan Tuhan. Saat matahari itu terbenam, ia berkata, "Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku kepada seluruh pencipta semua ini." Keesokan harinya, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Beliau mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan, yaitu menyembah patung-patung berhala, adalah salah besar karena Tuhan-Tuhan kita yang sebenarnya adalah pencipta langit dan bumi. Akan tetapi, kaumnya justru menentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bersumpah dalam hatinya bahwa akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Pada suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah mereka memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Namun, Ibrahim tidak
rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Nabi Ibrahim pergi menuju ke tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Beliau melihat bahwa makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan patung-patung itu. Nabi Ibrahim bertanya, "Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?" Lalu Nabi Ibrahim memukul patung dengan tangannya. Tentu saja patung-patung itu tetap saja diam. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil sebuah kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Beliau hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapak yang paling besar ke lehernya. Ketika kaumnya pulang dari kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak kaget, gempar seluruh kampung. Bergegaslah semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Para pemuka kaum berkata, "Siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita?" Kemudian yang lain menjawab, "Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim namanya." Kemudian pemuka agama tersebut menyuruh agar membawa Ibrahim ke hadapannya. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya dengan disaksikan banyak orang. Pemuka kaum Ibrahim bertanya, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung kita?" Nabi Ibrahim menjawab, "Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak?" Tanya saja dia kalau dia bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Nabi Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi karena kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu saja di sini ada campur tangan setan. Pemuka agama itu berkata, "Kamu kan tahu dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung yang lain. Berarti kamulah yang melakukannya." Nabi Ibrahim berkata, "Jadi mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi melindungi kalian." Lalu pemuka agama kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, yaitu Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat membakar Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah lapangan agar dapat disaksikan oleh orang banyak. Nabi Ibrahim kemudian diikat, lalu beliau dilemparkan ke dalam api. Api menyala dengan berkobar sangat panas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang sangat dahsyat telah padam, keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segar bugar. Beliau tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh. Hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Ketika telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan giat dan sabar mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan dongeng ibu sebelumnya, untung anak-anak ibu tidak tidur ya. Ya, selanjutnya ibu ingin bertanya untuk menguji pemahaman murid-murid ibu sekalian. Apakah sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Jadi nanti ibu akan memberikan hadiah kepada murid-murid ibu yang bisa menjawab lebih banyak dari lebih banyak dibandingkan temannya ya. Jadi
mobil ya.